Perintah Kaisar Naga. Bab 7. Yuki takut Dev akan mengganggu Dr. Sun ketika akan mengobati ayahnya, jadi dia meraung dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku tidak membutuhkanmu di sini, cepat pergi. Oke, kamu yang menyuruhku keluar, tapi aku hanya akan duduk di koridor luar, dan dalam 5 menit, kamu pasti akan memohon padaku untuk kembali. Setelah Dev selesai berbicara, dia membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Dev keluar kamar, dan tidak ada yang peduli padanya. Dr. Sun mulai dengan hati-hati melakukan pengobatan akupuntur kepada Juan, dan segera dia berkeringat deras. Setelah jarum terakhir ditusuk, Juan tersadar dan perlahan membuka matanya. Ayah? Ayah saya sudah bangun, Dr. Sun, ayah saya sudah tersadar, ini bagus sekali. Melihat Juan tersadar, Yuki berteriak gembira, matanya berkaca-kaca. Dia benar-benar takut sekarang, takut ayahnya tidak akan pernah bangun lagi. Ketika Dr. Sun melihat bahwa Juan sudah kembali sadar, dia menghela nafas panjang, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika Yuki dan Dr. Sun menghela nafas lega, Juan, yang sudah membuka matanya, tiba-tiba gemetar hebat, ekspresinya sangat kesakitan, mereka dalam kebingungan satu sama lain, dan seluruh wajah menjadi ungu. Ayah! Ayah! Yuki berteriak keras, menatap Dr. Sun dengan panik. Dr. Sun, apa yang terjadi? Pada saat ini, Dr. Sun juga sedikit bingung, dan tampak bingung, Saya tidak tahu, bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuki sedang terburu-buru dan berteriak pada Dr. Sun, kenapa kamu bertanya pada saya? Kamu kan seorang dokter. Pada saat ini, gemetar tubuh Juan menjadi semakin melemah, dan akhirnya tidak ada gerakan sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa mendeteksi napasnya. Kali ini, Dr. Sun lebih panik. Apakah Juan memiliki nasib yang baik atau buruk? Dia mungkin tidak akan memikirkannya. Yuki menangis, Ayah, jangan menakutiku, jangan menakutiku. Dr. Sun berkata dengan cemas, Nona Su, ayo bawa Presiden Su ke rumah sakit. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Alasan mengapa dia memilih untuk membawa Juan ke rumah sakit hanyalah untuk menghindari tanggung jawab. Jika Juan meninggal di rumah sakit, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yuki telah kehilangan akal sehatnya saat ini, dan berkata dengan kemarahan di matanya, apakah kamu pikir aku bodoh? Bisakah ayahku pergi ke rumah sakit dalam kondisi seperti ini? Cepat selamatkan ayahku. Jika kamu tidak bisa menyelamatkan ayahku, jangan berharap kamu bisa tetap hidup. Keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng. Sangat mudah berurusan dengan dokter kecil. Sekarang, Dr. Sun sangat ketakutan, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tepat ketika dia hampir putus asa, dia tiba-tiba memikirkan Dev, dan Dr. Sun buru-buru berkata, Nona Su, pemuda yang baru saja keluar, mungkin dia benar-benar memiliki cara, saya melihat orang itu memiliki sedikit keahlian. Ketika Dr. Sun mengatakan ini, Yuki juga memikirkan Dev. Namun barusan, Dr. Sun memandang rendah Dev, tetapi sekarang dia memujinya, dia hanya ingin Dev datang dan membantunya keluar dari masalah. Selama Dev mau mengobati Juan, bahkan jika Juan mati, dia tidak perlu bertanggung jawab. Itu adalah tanggung jawab Dev seorang. Yuki ragu-ragu, dan akhirnya meletakkan Juan di kursi dan bergegas keluar dari kamar VIP. Pada saat ini, Dev sedang duduk di kursi di koridor, dan dia tahu bahwa Yuki pasti akan keluar untuk mencarinya. Melihat bahwa Dev tidak pergi, Yuki bergegas, tetapi ketika dia akan membuka mulutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia bahkan tidak tahu nama Dev. Yuki tampak malu dan memohon pada Dev, tolong selamatkan ayahku. Dev perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Yuki, tetapi Yuki tidak berani menatap langsung ke mata Dev. Dia baru saja memaki dan mengusir Dev, tetapi sekarang dia datang untuk memohon pada Dev. Dev bertanya, kamu percaya bahwa aku bisa menyelamatkan ayahmu? Kamu percaya bahwa aku bukan pembohong? Yuki tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu bagaimana menjawab. Meskipun saat ini Yuki tidak sepenuhnya mempercayai Dev, dia hanya tidak punya pilihan, dia hanya ingin Dev menolong hidup ayahnya.
Melihat Yuki seperti itu, Dev tersenyum, dan tidak mempermasalahkannya lebih jauh, lalu dia bangkit dan berjalan menuju kamar VIP. Yuki buru-buru mengikuti di belakang, sementara Dr. Sun sudah berkeringat deras dan dengan cemas berjalan berputar di kamar VIP. Melihat Dev datang, Dr. Sun sepertinya melihat penyelamat, tidak peduli apakah Dev bisa menyembuhkan Juan Su atau tidak, selama Dev melakukan tindakan, tanggung jawab dirinya sendiri akan dibebaskan. Dr. Sun juga menurunkan martabatnya dan memohon kepada Dev lalu berkata, "Adik, itu salahku telah meremehkanmu, tolong selamatkan Presiden Su segera." Dibandingkan dengan kekayaan dan nyawanya sendiri, tidak masalah jika mengatakan beberapa hal baik. Dev melirik Juan dan menghela nafas, "Sepertinya, aku hanya bisa bekerja keras." Setelah Dev selesai berbicara, dia memandang Dr. Sun dan bertanya, "Apakah Anda masih memiliki jarum perak?" "Ya, di lemari obat." Dr. Sun buru-buru mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Dev. "Tidak cukup." Dev menggelengkan kepalanya. "Tidak cukup." Dr. Sun tercengang, "Ada lebih dari 30 jarum perak dalam kotak ini, apakah itu belum cukup?" Dalam teknik akupuntur, sudah sangat luar biasa untuk dapat menggunakan selusin jarum. Bahkan Jimmy Hu, Presiden Asosiasi Pengobatan Cina, yang dikenal sebagai tabib jenius, hanya dapat menggunakan 20 atau lebih jarum. Lebih dari 30 jarum perak digunakan, seharusnya itu cukup. "Tidak cukup, aku butuh banyak jarum perak," jawab Dev. Dr. Sun bertanya dengan hati-hati, "Berapa banyak?" 91. Ketika suara Dev jatuh, Dr. Sun tercengang, dan seluruh badannya tercengang. Setelah beberapa saat, ada sedikit kepanikan di mata Dr. Sun, tetapi tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan semua jarum perak langsung dari tas obat. Dev mengambil jarum perak dan meletakkan tubuh Juan terbaring di lantai, kemudian dia melambaikan tangannya, dan jarum perak itu terus menusuk tubuh Juan. Dahi Dev mulai berkeringat, dan seluruh tubuhnya tampak sangat lelah, dan pakaiannya basah kuyup. Ketika jarum perak terakhir menusuk tubuh Juan, Dev menghela nafas panjang, dan seluruh tubuhnya itu tampaknya telah lemas lalu duduk langsung di lantai. Selama periode ini, Yuki terus melihat dengan cemas, dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur dan ingin bertanya, tetapi dia takut mengganggu Dev. Tetapi pada saat ini, Dr. Sun sudah terpana di tempat, dan mulutnya cukup lebar untuk memakan sebutir telur. Setelah beberapa saat, Dr. Sun berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan, dan berlutut di depan Dev dengan bunyi gedebuk. Tindakan mendadak Dr. Sun mengejutkan Dev dan Yuki. Bersambung.